Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati Waka Kesiswaan SMK Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati Pembina Rohis Ahnaf SMK Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati guru dan staf karyawan tata usaha SMK Negeri 1 Purwokerto, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya Aziz Dwi Mansurin dari kelas 11 AKL 3 dan teman saya Atta Sabrina Widyanintias dari kelas 10 Farmasi 2. Pada hari ini, kajian Ramadan dengan materi Tauhid yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Ritade Aswas, SPDI, dengan mengambil sumber dari kitab Fathul Majid. Bagi teman-teman semua, diharapkan menyimak sampai selesai kajian hari ini, yang nantinya akan ada pengumpulan hasil materi melalui link Google Form yang akan dibagikan oleh masing-masing guru agama dalam rangka penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik dengan format nama, strip kelas, strip pertanyaan yang kemudian dikirim melalui kolom komentar. Marilah acara kajian pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada Bapak Arif Ritade Aswas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Purwokerto, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. 10 terakhir bulan Ramadan kita sudah mendapatkannya, dan bagi kita sejauh mana keinginan kita atau semangat kita untuk menghidupi bulan Ramadan ini di 10 terakhir penghujung bulan Ramadan. Kita tahu Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kepada kita untuk lebih bersemangat lagi dalam menghidupi terutama malam-malam di 10 terakhir bulan Ramadan, dan terutama lagi malam-malam ganjil yang kita berharap dari malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Di antara 5 malam itu kita berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang dimana satu malam kita beribadah itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana ada dalam Quran surat Al-Qadar, disebutkan di situ khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak lupa pula marilah kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat, yang kita teladani segala apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Nabi, dan apa yang diikrarkan. Harapannya nanti kita bisa mendapatkan surganya kelak nanti di alam akhirat, alam keabadian. Anak-anakku dan seluruh pemirsa yang menyaksikan video tayangan ini,
Di 10 terakhir bulan Ramadan tentu kita lebih memacu semangat kita dalam beribadah, karena bertabur pahala di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan salah satu pahala yang sangat kita harapkan adalah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tetapi sebelumnya, sebagaimana menyambung daripada video yang lalu, sebelum kita fokus untuk beribadah, kita juga harus membekali dengan kuatnya tauhid kita, membekali dengan kokohnya keimanan kita, agar jangan sampai kita rajin beribadah tetapi ternyata ibadah kita itu rusak gara-gara kita masih mempercayai selain Allah sebagai kekuatan yang diyakini. Naudzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan tauhid itu ada 3. Tauhid yang banyak diyakini oleh sebagian atau bahkan kebanyakan orang yang beriman, ahli kitab termasuknya, yaitu tauhid rububiyah, yang mana diyakini Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemelihara, pengatur segala apa yang ada di alam semesta. Tetapi kemudian ketika meningkat kepada tauhid uluhiyah, yang meyakini Allah itu hanya satu-satunya sesembahan, itu beberapa orang, beberapa kelompok itu sudah tidak mau meyakini itu, sehingga termasuk batal. Dan kedua tauhid itu harus ada dalam diri kita, orang yang Islam, mengaku Islam, orang yang beriman kepada Allah. Kita juga yakin rububiyah Allah, bahwasanya Allah itu adalah Rabb, ya, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, kemudian mengatur, yang pada satu saat nanti Allah juga akan menghancurkan, yang disebut dengan Yaumul Qiyamah. Nah, kemudian kita juga meyakini hanya satu-satunya sesembahan yang pantas, patut, yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita meniadakan sesembahan selain Allah. Sebagaimana persaksian kita dalam setiap kali kesempatan kita mengucapkan, baik di ketika sholat maupun di luar sholat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan berarti meniadakan Tuhan, meniadakan sesembahan illallah, kecuali hanya Allah lah yang disembah. Wa asyhadu, dan saya bersumpah, anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini yang harus ada dalam diri kita dan tidak boleh goyah sedikit pun, karena ini syarat mutlak untuk kita masuk ke dalam surganya Allah kelak, yaitu terbebas dari yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah. Kita yakin hanya Allah satu-satunya Tuhan, yang satu-satunya sesembahan, satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb yang kita sembah. Kita bergantung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita menyembah, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Itu kan ikrar kita yang setiap hari kita laksanakan, yang kita ucapkan dalam keseharian sholat kita. 17 rakaat berarti kan kita membaca Al-Fatihah itu yang ada kalimat itu sebanyak 17 kali. Kita yakin benar Allah satu-satunya Tuhan, dan itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Selanjutnya, kedua tauhid itu akan lebih sempurna lagi manakala kita meyakini ada tauhid asma wa sifat, ya. Kita yakin Allah itu punya nama-nama, punya sifat yang melekat pada zat Allahnya, yang
berbeda dengan makhluknya, seperti itu. Kita yakin itu semuanya, sehingga ketiga atau kolaborasi daripada tauhid itu, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, harus kita yakini benar sampai akhir hayat kita. Tadi saya sampaikan di muqaddimah ceramah ini bahwasanya dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 ya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang meyakini dia itu sebagai orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan Islam. Kalimat la ilaha illallah itulah yang menjadikan kita masuk surga ya. Allah mengharamkan api neraka kepada kita. Syaratnya kita tidak boleh menyekutukannya, tidak boleh syirik. Itu. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum, dan tidak menodai keimanan mereka, bidulmin, dengan kedaliman, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dapat diambil kesimpulan di sini bahwasanya orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, dengan sesuatu menyekutukan Allah itu ya, dengan sesuatu, mungkin ada jimat, mungkin ada berhala, mungkin apapun yang dia yakini ada kekuatan lain selain Allah. Dia minta perlindungan kepada jimat misalkan, biar kebal, biar tidak mempan senjata tajam dan sebagainya dan sebagainya. Dia tidak seperti itu ya. Dia benar-benar mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ketentraman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak yang benar selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan rasulnya, rasul Allah, dan kalimatnya yaitu kalimat kun yang disampaikan kepada Maryam, serta ruh darinya yaitu ruh-ruh ciptaannya, dan surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim.
Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini yang tadi disampaikan, Allah itu mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia masuk surga, ya. Yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharapkan pahala atau wajah Allah, mengharapkan ridho Allah, ya. Mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala Allah, ya kan? Dia menyaksikan bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang dia sembah, la ilaha illallah. Nah, kemudian bisa diambil kesimpulan dari dua hadis ini bahwasanya orang yang membekali dirinya dalam perjalanan hidupnya, entah itu dia berumur 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70, kemudian dia meninggal masih membawa kalimat la ilaha illallah itu, maka Allah mengharamkan, ya, Allah mengharamkan api neraka kepadanya, dan dia, Allah Subhanahu wa taala, memasukkannya ke surga bagaimanapun amalnya. Lalu kemudian ada pertanyaan, lantas apakah hanya kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah masuk surga? Iya, di dalam hadis lain, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia pasti masuk surga. Apa kemudian semudah itu? Yang penting mengatakan la ilaha illallah? Ya, tentu tidak. Di akhirat nanti ada yang namanya yaumul hisab. Hari-hari perhitungan amal, amal baik, amal buruk dihitung-hitung. Kemudian ditimbang yaumul mizan. Kemudian dibalas, namanya yaumul jaza. Pembalasan itulah yang akan nanti akan akan menentukan tempatnya nanti di akhirat kelak. Apakah dia dengan amal kebaikannya selama hidupnya itu bekalnya banyak, kalimat la ilaha illallahnya itu tidak pernah dia nodai dengan kesyirikan sedikit pun, ya. Terus kemudian dengan bekal itulah dan bekal segala macam ibadah-ibadah sebagaimana yang disampaikan tadi, 10 hari terakhir bulan Ramadan dia gemar iktikaf, dia gemar membaca Al-Quran, ya kan, dia gemar bersedekah dan macam-macam beribadah lain. Otomatis bekal la ilaha illallah ditambah dengan berbagai macam amal-amal kebaikan itulah yang akan menjadikan dia sukses masuk ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Tapi kenapa seperti itu? Karena timbangan amalnya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Bahkan mungkin Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga mulus nanti masuk ke dalam surga tanpa halangan berarti, ya kan? Atau juga barangkali ada orang yang dia punya bekal la ilaha illallah, tapi kemudian dia kedodoran di amaliyah keseharian ibadahnya, tapi dia dengan bekal la ilaha illallah itu tidak pernah dia nodai sedikit pun dengan kesyirikan. Maka bisa diambil kesimpulan di sini, di yaumul hisab timbangan keburukannya lebih berat daripada timbang amal kebaikannya. Ya tentunya Allah Ta'ala memberikan ketentuan baginya untuk membersihkan dahulu dosa-dosanya di neraka. Baru setelah itu ya tidak sebentar, memang tidak sebentar, mungkin ribuan tahun ya disiksa di api neraka, kemudian Allah sucikan dan diangkat, dimasukkan ke dalam surga dan kekal di surga selamanya. Artinya apa?
kita tidak boleh lepas, ya, sebagaimana disebutkan di awal itu tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan orang yang Islam itu janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam, dan orang Islam itu adalah bekalnya kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Masuk Islam kan harus bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, bekal la ilaha illallah itulah yang menjadikan kita itu bisa selamat nanti di akhirat dengan atas izin Allah, atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 1 Purwokerto, ada satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Aku mendengar Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Lalu Ta'ala berfirman, hai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, membawa dosa sepenuh bumi, berarti banyak banget ini dosanya, banyak banget dosanya. Dan engkau ketika mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini maksudnya kehendak Allah. Allah itu satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya yang disembah, tidak menyekutukannya, maka Allah pun akan membalasnya dengan ampunan yang sebesar kesalahannya. Berarti dengan demikian Allah akan menyelamatkannya dari siksaan api neraka. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sepanjang kehidupan kita, jagalah iman kita, jagalah tauhid kita dengan mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan pernah kita tergoda oleh hal-hal yang bersifat tahayul, bersifat mistis, ya, bersifat ramalan-ramalan yang tidak tahu jelas, ya, kebenarannya dan sebagainya. Para dukun, para peramal yang mereka hanya ibaratnya ilmu pas-pasan seperti itu, ya, sekenanya, ya. Karena sesungguhnya ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, kemudian dia membenarkan, meyakini apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka faqad asyrak, maka sesungguhnya dia itu telah berbuat syirik, ya. Membenarkan saja berbuat syirik, apalagi kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh dukun tersebut. Itu kan banyak mesti di sekeliling kita, kadang-kadang ada orang yang kemudian seperti itu, ya. Maka kita jangan pernah ikut-ikutan seperti itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang kita jadikan tempat bergantung kita jadikan sandaran kita jadikan tempat kita minta pertolongan, hanya Allah lah. Karena sesungguhnya takdir itu sudah ditentukan jauh hari sebelum kita diciptakan di alam dunia ini, kan. Sejak zaman azali, lauh mahfud itu sudah ada. Itu kejadian apapun itu sudah ada, skenario-nya sudah ada. Dan kemudian disampaikan pada ketika kita umur 4 bulan di kandungan ibu kita. Ketika Allah meniupkan roh kita pada jasad kita, janin ibu itu, ya, yang akan menjadi kita ini yang sekarang. Allah juga menetapkan takdir-takdir kita, ya kan? Allah telah menetapkan takdir kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir kita jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Mau kita bahagia, mau kita mendapatkan ujian yang berat sekalipun, mau kita kaya, miskin, ya, atau apapun itu, kita jangan pernah bergantung kepada selain Allah, tapi bergantunglah satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
Allah itu sudah memberikan takdir kita, sudah membatasi takdir kita. Kita tanggal ini, bulan ini seperti ini. Kita nanti jadi orang yang seperti ini, itu sudah ada. Ya ngapain pula kita kemudian bergantung kepada selain Allah? Karena Allah sendiri yang akan menentukan perjalanan hidup kita. Kalau Allah memberikan musibah, Allah sendirilah yang akan mengangkat musibah itu, bukan orang lain, bukan makhluk lain, bukan Allah itu. Makanya kita harus ingat betul, ada satu ayat yang mengatakan, tentu anak-anakku semuanya hafal ya. Fa inna ma'al usri yusra. Maka ketahuilah sesungguhnya beserta kesukaran pasti ada kemudahan. Setelah kita menjalani berbagai macam kesukaran, ujian-ujian berat, yang dibutuhkan hanya satu, sabar. Sabar itu saja. Sabar sambil menunggu Allah itu akan mengangkat ujian itu. Dan tentu ketika kita lolos ujian, Allah akan memberikan reward, memberikan pahala, ya, memberikan hadiah yang lebih indah daripada sebelumnya. Kita yakin itu. Sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk menyekutukan Allah. Kita harus benar-benar itikat kita ya, keyakinan itu hanya kepada Allah semata, zat yang kita minta pertolongan. Anak-anakku semuanya, kemudian apa sih fungsi tauhid itu? Tadi sudah dijelaskan, menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, perjalanan kita itu sungguh masih jauh. Ketika kita sudah meninggal, maka ada perjalanan yang terhampar, luas, panjang sekali, yang dinamakan dengan alam akhirat. Dimulai dari kematian kita, dimulai dari alam barzah, alam kubur kita. Dan insya Allah dengan ketauhidan kita itulah kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tidak boleh menodai ketauhidan kita itu dengan kesyirikan. Nah, kemudian dari hadis-hadis yang telah tadi sampaikan, kita bisa mengambil hikmahnya. Yang kedua yaitu Allah sangat luas ya, sangat luas karunia Allah, sangat luas karunia Allah. Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika kita bertobat kepadanya, ya, dengan catatan kita tidak berbuat syirik. Allah akan memberikan pertolongan kita dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga berkat rahmat dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah luar biasa karunia itu, luar biasa. Kemudian besarnya pahala tauhid di sisi Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kemudian tauhid itu bisa menghapus dosa, ya, tauhid itu bisa menghapus dosa. Sebagaimana dulu ketika awal-awal Islam didakwahkan oleh Nabi di Mekah, banyak orang kafir Quraisy yang masuk Islam. Seberapapun bahkan para sahabat-sahabat itu juga banyak yang berdosa besar ya, sebelum bahkan memusuhi Nabi, bahkan memerangi umatnya Nabi, seperti Abu Sufyan, bahkan Umar bin Khattab juga sampai akan membunuh Nabi seperti itu. Dan sahabat-sahabat yang lain juga sama, mereka memusuhi Nabi. Tapi manakala, dan tentu dosanya besar, bahkan sampai ada yang kemudian memerangi Nabi di dalam perang-perang Badar, perang Uhud. Tapi kemudian ketika bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dengan membaca syahadat masuk Islam, dengan ketauhidan itulah Allah menghapus seluruh dosa-dosa yang baik yang kecil maupun besar yang dilakukan oleh orang yang masuk Islam. Seperti para sahabat-sahabat itu, semua dosa-dosa yang telah pernah dilakukan sebelum dia masuk Islam akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Itu hikmahnya daripada bertauhid dengan yang sebenar-benarnya. Anak-anakku sekalian, demikian barangkali yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk membekali kita dalam menyongsong alam keabadian kita di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi materi dari narasumber kita hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah bertanya melalui live chat YouTube, akan dijawab di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga acara pada hari ini dapat menambah hikmah serta ilmu yang telah disampaikan. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.